warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa, saya adalah dosen bidang sumber daya air, Prodi Teknik Sipil Universitas Bojonegoro. Dan pada kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran mata kuliah rekayasa irigasi untuk pertemuan yang ke-10 dengan materi bangunan terjun atau got miring. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di mata kuliah rekayasa irigasi ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kepahaman. Berdoa mulai. Selesai. Kalau kita merujuk kepada RPS kita ya, rencana pembelajaran semester kita, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang sifun, talang ya. Saat ini materi dalam pertemuan ke-10 itu adalah bangunan terjun atau got miring. Mungkin ada yang sudah pernah dengar istilah got miring dalam bangunan air, terutama dalam bangunan irigasi. Dalam pembelajaran kali ini ya, kita mengacu kepada rencana pembelajaran semester kita, bahwasanya pada saat ini pertemuan yang ke-10 lanjutan dari yang kemarin itu pembahasannya adalah got miring. Sebelum saya lanjutkan ke bangunan got miring ya, bangunan terjun atau got miring ini, mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang kemarin mengenai sifun dan juga talang ya. Masih ingat talang dan sifun? Kalau talang fungsinya untuk menyeberangkan ya, menyeberangkan air irigasi dari satu bidang ke bidang yang lain yang melewati perlintasan, baik itu jalan maupun sungai ya, maupun sungai. Kemudian sifun sama juga menyeberangkan, tetapi lewat bawah dengan jaringan pipa. Sedangkan kalau di atas bisa juga, tetapi namanya talang sifun. Sekarang bangunan got miring, bangunan terjunan atau got miring. Apa itu got miring? Bangunan terjun atau got miring itu diperlukan jika kemiringan permukaan tanah lebih curam daripada kemiringan maksimum saluran yang diizinkan. Ada beberapa fungsi ya, 4 bagian fungsional dari got miring itu. Yang pertama adalah bangunan hulu sebagai pengontrol ya. Bangunan pengontrol yaitu bagian di mana aliran menjadi superkritis. Kemudian bagian di mana air dialirkan ke elevasi yang lebih rendah, itu di bagian peralihan atau bagian ini sama ya dengan yang talang maupun sifun ya, ada bagian peralihan ya. Bagian peralihan dari aliran utama mau diturunkan. Dari sini bisa dilihat ya gambarnya. Ini bagian pemasukan air yang mau dilewatkan ya. Ini ada bagian pengontrol. Kemudian ini ada transisi atau peralihan. Yang ini saluran normalnya yang berbentuk miring yang diterjunkan. Ya, ini yang disebut got miring itu ini ya. Kemudian di sini ada kolam olak yang dilengkapi dengan peredam energi untuk menghindari atau mengantisipasi terjadinya erosi. Dan ada rumus hidrolisnya untuk menghitung debitnya, di mana rumusnya adalah QD sama dengan CD. CD-nya itu adalah koefisien aliran, besarnya 0,85. QD merupakan debit aliran di pintu masuk ya.
di sini. Ini aliran di sini, debit aliran di sini. CD dikalikan 1,7 koefisiennya dikali BC. BC itu lebar pintu ini. Kemudian dikali H pangkat 3/2. H itu adalah, ingat, H apa? H. Ini H ya. Ini B. Di H itu tinggi muka air. Bagian 2-nya adalah bagian aliran peralihan. Bagian aliran peralihan dengan rumus kecepatannya V2 min V1 ya. Ini rumus hidrolisnya dengan memasukkan kecepatan V2 dikurangi V1. V1-nya ada di saluran normal. Ya. Ini V1-nya ada di sini, jadi kecepatan yang di sini, ini V1. Kemudian V2-nya adalah kecepatan yang di sini. Ya, yang di miring ini, V2. V2 min V1 sama dengan M. M itu koefisien alirannya, dikali akar 2G kali H. H-nya itu adalah tengah-tengah, beda elevasi, titik tengah antara H1 dengan H2. Ya, beda elevasinya. Kemudian L1. L1 itu adalah panjangnya ini. Panjang saluran miring. L1-nya adalah H dibagi I. I-nya kemiringan got miring. Jadi ini bagian 2. Tadi bagian 1-nya yang ada di sini ini, aliran normal. Bagian 2-nya ada di yang peralihan. Kemudian yang bagian 3 adalah bagian saluran normalnya ini, yang miring ini. Berlaku sifat aliran terbuka dengan rumus Q-nya, rumus hidrolisnya. Q sama dengan F kali X. F kali V. Ya. F itu luas penampang basah. Apabila ini ada saluran. Luas penampang basahnya adalah ini ya. B, H. Luas penampang basahnya lebar kali tinggi ya. F-nya B kali H. Kemudian V-nya menggunakan V dengan metode Stigler. V sama dengan K, koefisien kekasaran, kali R-nya jari-jari hidrolisnya, pangkat 2/3 dikali I pangkat setengah. Kemudian untuk mencari I sama dengan Z per L. Z itu beda elevasi hulu dan hilir. L-nya panjang got miring. L-nya ini. Jadi ada L1-nya ke sini panjangnya. Panjang ini. Ya. Kemudian L-nya L ini. Bagian keempat adalah bagian peredam energi atau kolam olak. Ini ya. Kolam olak. Ini fungsinya meredam energi. Misalkan ini dibuat tidak seperti ini, tapi langsung dibuat gini misalnya. Kira-kira bagaimana? Efeknya bagaimana? Ini saluran terbuka loh ya, bukan saluran dalam pipa. Saluran terbuka. Kalau tidak ada kolam olak, kira-kira efeknya bagaimana? Kalau tidak ada kolam olak, kecepatannya terlalu tinggi ya, karena kecepatan di sini terlalu tinggi, akhirnya air akan langsung ini ya, mengalir ke sini dengan kecepatan tinggi, sehingga sini akan tumpah atau melimpas. V1, V2, sini ada V3 nantinya. Nah, V3 ini kalau kemiringannya sama dengan sini, maka bisa saja V1 sama dengan V3 kecepatannya, kalau kemiringannya sama. Oke, ini langsung saya kasih contoh ya. Nah, apabila ada saluran tersier, debitnya 0,102 meter kubik per detik, dengan kemiringan saluran
0,00024. Kemudian dimensi saluran dan ketinggian saluran sama setengah meter. Elevasi muka air di hulu, ya, elevasi muka air di hulu plus 166. Kemudian elevasi muka air di hilir plus 154,49. Panjang got miringnya 128 ya. Ini panjang got miring itu ini L-nya. Ya. 128. Kemudian rencanakan got dan peredam energi. Rencanakan got miringnya dan juga kolam olaknya. Yang pertama, kita hitung berapa ukuran saluran dimasukannya dengan rumus hidrolisnya Q sama dengan CD kali 1,7 kali BC kali H pangkat 3/2. Maka kita masukkan Q-nya 0,102 meter kubik per detik dengan nilai koefisien CD-nya 0,85 kali 1,7 kali BC kali 0,5 pangkat 3/2. Ya, yang dicari adalah BC-nya. BC tadi apa? Lebar pintu. Ya. Lebar pintu dari saluran normal ke peralihan. Itu BC. Kemudian BC sudah ini kan dikeluarkan, menghitung BC berarti ini dibagi ini ya. Maka ketemunya 0,20. Kemudian H1-nya sama dengan 2/3 kali H. 2/3 kali H, ya. 2/3,0,5 sama dengan 0,33. Jadi di sini sudah diketahui ya. Di sini diketahui BC-nya sini BC, sini B1, sini B2. BC-nya 0,2, berarti 20 cm ya sini. 0,2 meter. H-nya 0,33, H-nya H tingginya ini ya. Tinggi ini. Tinggi kedalaman, maksudnya kedalaman airnya 0,33 meter. 0,33 meter atau 3 cm. Kemudian dihitung di bagian aliran normal. Aliran normalnya yang miring, dimensi dan kecepatan alirannya dengan debit 0,102 meter kubik per detik. Sehingga kalau kita melihat tabel K, ya, tabel koefisien kemiringan kekasaran, debit sekian sampai sekian menggunakan koefisien kekasaran sekian. Ya, masih ingat kan sebelum UTS? Jadi debitnya 0,102 menggunakan koefisien kekasarannya 45 dengan N-nya 2. B sama dengan 2 kali ketinggian. Ya. Kemiringan got atau I sama dengan Z per L, berarti 12,10 dibagi 128. Ini dari mana 12,10? Z adalah tadi apa? Beda elevasi. Ya, beda elevasi. H0 dan H1 ini. 166,59 dikurangi 154,49 di sini. 12,10 dibagi 128 panjang kemiringannya dengan sehingga I-nya sama dengan 0,095 ini kemiringan gotnya. Lalu F tadi luas penampang basahnya B kali H itu B-nya adalah 2H2 ya. 2H ya. Karena hanya H2 yang dihitung, B-nya juga B2, maka B sama dengan 2H dan H-nya ya, akhirnya B, 2 kali H berarti 2H ya. 2H kuadrat. P-nya sama dengan K kali R pangkat 2/3 kali I pangkat setengah, maka dimasukkan nilainya P
V sama dengan K-nya menggunakan 45 kali 0,5 H2 pangkat 2 per 3 dikali 0,095 pangkat setengah. Debit aliran Q-nya sama dengan F kali V. Q-nya sudah diketahui, F-nya sudah diketahui, maka V-nya dikeluarkan. V sama dengan Q per F. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam rumus itu, V2-nya ya dihitung kan di V2 kecepatan miringnya itu ya. Jadi yang dihitung itu V-nya ini, V kecepatan yang ada di saluran miring, maka V2 yang dihitung. V2 sama dengan Q per F. 0,102 meter kubik per detik dibagi F-nya 0,045. 0,045. Jadi F-nya diketahui ya 0,045 meter, hasilnya 2,27 meter per detik. Itu bagian aliran normal. Kemudian kita ke bagian ketiga, bagian aliran peralihan ada di sini. Kita ingin mengetahui panjangnya ini, L-nya ini ya. L-nya ini berapa? Beda elevasinya di H ya sama dengan V2 min V1. Beda elevasi antara elevasi yang di sini dengan yang di sini. Ini hanya tengah-tengah ya, tengah-tengah di situ. V2 min V1 sama dengan M kali akar 2G kali H. Jadi untuk mencari H-nya berapa itu ya. Sehingga karena tadi V2 sudah diketahui 2,27, V1-nya 1,55 sama dengan M-nya koefisien saluran di got miring ya, koefisien saluran di got miring M-nya koefisien saluran di sini 0,85. Dikali akar 2 kali 98 ya 9,8. 9,8 itu gravitasinya dikali H. Karena 2,27 dikurangi 1,55 bisa dihitung. Yang dikeluarkan apa yang dicari H-nya ya. Kemudian H-nya sama dengan 2,27 dikurangi 1,55 dibagi 0,85 kali akar 2 kali 9,8 sama dengan 0,037 meter. Itu hanya sudah diketahui. Kemudian menghitung panjang bagian aliran peralihan. Sini L-nya. Cari panjang bagian peralihan yang ini. L1. Maaf ini L, ini L1 di sini cari. L1-nya sama dengan H per I. H-nya 0,037 dibagi 0,095 sama dengan 0,385, maka dibulatkan menjadi 0,4 meter. Dibulatkan. Karena nanti kalau berupa pecahan yang kecil-kecil komanya banyak akan mempersulit ya. Ya bisa dihitung teman, nanti komanya terlalu banyak. Sehingga dibulatkan aja 0,4. Sehingga panjang bagian aliran normal sama dengan L2. L2 sama dengan L dikurangi L1. Jadi L-nya ini, L total ini sama dengan L dikurangi L1. Sama dengan 128 meter dikurangi 0,4, maka L2-nya 127,6 meter. Ya. Jadi bagian aliran peralihan yang mana di situ? Panjang bagian aliran peralihan yang mana? Yang ini ya. Yang 0,4 yang mana? Yang L1 atau L2? Ini L. L1, L2. Yang panjang bagian peralihan ini 0,4 ini yang ini ya. Ini 0,4.
Yang ini 127,6. Yang ini L-nya ini 128 ya. Kemudian peredam energi atau kolam olah. Ini sudah diketahui kan berarti desainnya sudah diketahui ya. Peredam energi atau kolam olah, bukaan peredam gelombang atau lubang aliran dari kolam depan ke kolam samping dengan menggunakan rumus hidrolis Q sama dengan mu kali F kali akar 2G kali Z, di mana mu-nya atau koefisiennya 0,8 dan kehilangan energinya 0,03. Kalau dimasukkan ke dalam rumus, dihitung semua itu, F-nya diketahui, F-nya dikeluarkan, sama dengan 0,167 meter persegi. Kemudian dibuat 2 bukaan lubang untuk aliran air. Untuk satu buah lubang, F sama dengan 0,167 dibagi 2, sama dengan 0,8035. Bila B3-nya sama dengan H3 nilainya, sama dengan akar 0,8035 ya. Maka ya, hasilnya 0,276 dibulatkan. Ini dibulatkan 0,3. 0,3 ini B3 yang sama dengan H3. Kemudian dari sini kita menghitung dimensi kolam olah. Kita menghitung dimensi kolam olah, H3 sama dengan H0 plus H ya. Sama dengan ini untuk salurannya ya. Ini untuk saluran. Kemudian untuk menghitung kolam olahnya dengan rumus ini, H0 plus H. Karena H0-nya 0,3 dan H-nya 0,5, maka ketinggian pada kolam olah sama dengan 0,8 atau kedalamannya, kedalaman kolam olahnya 0,8 meter, ada di sini. Kedalamannya ini. Ya. Kedalaman kolam olahnya ini 0,8 atau 80 cm. Kolam olah sudah diketahui ya, 0,8 meter. Ini ketinggiannya, kedalamannya ini 0,8 meter. Kemudian lebar kolam olah B3 sama dengan 3 kali B2, sehingga 3 kali 0,3, 3 kalinya ini lebarnya, maka lebarnya 0,9, jadi lebarnya ini. Ini kalau kita gambarkan, ini lebarnya ke sini, B-nya ya. Ini sama dengan 0,9 ya, atau 90 cm. Kemudian panjang kolam olah, panjangnya ke sini. Panjang kolam olah L3 ya. Ini L1, L2, L3. Ini L. Sama dengan 1,5 dikali 0,9. Jadi panjangnya ini 1,45 meter. Nah, dari sini sudah bisa digambarkan total ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Silakan. Oke, saya informasikan hasil koreksi tugas ya. Hasil koreksi tugas dari beberapa kelompok, ada juga yang masih belum paham ya. Coba nanti tugasnya dikoreksi lagi, apakah sudah sesuai judulnya dengan isinya. Oke, sebelum saya akhiri, saya absen dulu. Andi, Anur Rafiqoh, Beverly, Doni, Tri, Vera, Indra Inun. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa saya akhiri pertemuan kali ini. Dan jangan lupa selalu dipelajari dan mencoba untuk melakukan perhitungan dengan angka-angka yang berbeda ya.
dengan perencanaan-perencanaan yang sudah Anda dapatkan materinya pada kali ini dan yang kemarin juga. Maka dengan perencanaan mandiri itu akan mengasah kemampuan Anda. Dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi minggu depan, kita bahas kembali atau mungkin kita bisa diskusi di lain hari. Oke, pertemuan ini saya akhiri dan mohon dipelajari ya materi-materinya, dan mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.